Inilah momen terakhir dari Karl Marx. Di sebuah rumah sederhana di London, tubuhnya yang lemah terbaring diam, dikelilingi tumpukan buku, catatan yang belum selesai, dan kesunyian panjang yang terasa lebih berat daripada kematian itu sendiri. Sedikit yang tahu bahwa sebelum napas terakhirnya, Karl Marx meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Lebih banyak rahasia daripada kesimpulan. Dunia mengenalnya sebagai bapak komunisme, pengguncang tatanan kapitalisme, dan pemikir yang mengubah arah sejarah. Namun di balik reputasi raksasa itu, tersembunyi kisah rapuh tentang kegagalan, penyakit, kemiskinan, dan obsesi yang perlahan menghancurkan hidupnya. Sebelum meninggal, ia tidak disambut kemewahan, penghargaan, atau pengakuan global seperti yang kelak ia dapatkan secara anumerta. Yang ada hanyalah rasa lelah, batuk berkepanjangan akibat penyakit paru-paru kronis, dan pikiran yang terus berputar tentang dunia yang tak pernah sempat ia lihat berubah. Ironisnya, pria yang meramalkan runtuhnya sistem ekonomi global justru tidak mampu menyelamatkan keluarganya sendiri dari kemiskinan. Dua anaknya meninggal di usia muda, rumah tangganya penuh tekanan, dan kehidupannya bergantung pada bantuan sahabatnya, Friedrich Engels. Sebuah fakta yang jarang dibicarakan oleh para pengagumnya. Tidak banyak yang membicarakan sisi gelap ini, karena narasi besar tentang ideologi sering menelan manusia di baliknya. Marx bukan hanya seorang pemikir dingin yang menulis tentang kelas dan produksi. Ia adalah manusia dengan emosi yang mudah meledak, hubungan personal yang rumit, serta rasa frustasi mendalam karena karyanya diabaikan selama ia masih hidup. Beberapa catatan pribadinya bahkan menunjukkan keraguan, kemarahan, dan ketakutan bahwa seluruh hidupnya mungkin akan berakhir sia-sia. Video ini bukan sekadar tentang teori atau buku tebal yang sulit dipahami. Ini adalah kisah tentang detik-detik terakhir seorang tokoh kontroversial, tentang kebenaran tersembunyi di balik nama besar Karl Marx, dan tentang harga pribadi yang harus ia bayar demi ide-ide yang kelak mengguncang dunia. Apa yang sebenarnya menghantuinya menjelang kematian? Dan mengapa warisannya justru meledak setelah ia tiada? Jawabannya jauh lebih kelam dan emosional daripada yang pernah diajarkan di ruang kelas. Untuk memahami drama besar dalam hidup Karl Marx, kita harus kembali ke Eropa abad ke-19. Sebuah era penuh gejolak ketika revolusi industri mengubah manusia menjadi roda kecil dalam mesin ekonomi raksasa. Karl Marx lahir di Trier pada tahun 1818, di tengah keluarga kelas menengah yang berharap ia menempuh jalan aman sebagai akademisi atau pengacara. Namun sejak muda, Marx justru tertarik pada filsafat radikal, kritik agama, dan gagasan tentang ketidakadilan sosial yang ia lihat tumbuh di sekelilingnya. Ia hidup di masa ketika pabrik-pabrik berdiri megah, tetapi buruh bekerja dalam kondisi tidak manusiawi. Sementara segelintir elit menumpuk kekayaan tanpa batas. Inilah konteks yang membentuk pikirannya, sekaligus bahan bakar emosional yang membuatnya menulis dengan kemarahan yang nyaris personal. Posisi Marx dalam budaya intelektual saat itu sebenarnya terpinggirkan. Ia bukan profesor ternama, bukan penulis bestseller, dan bukan tokoh publik yang dielu-elukan. Banyak tulisannya ditolak, disensor, atau dilarang oleh pemerintah karena dianggap berbahaya. Ia berpindah-pindah dari Jerman ke Prancis, lalu Belgia, hingga akhirnya menetap di London sebagai pengasingan politik. Hidupnya jauh dari stabil, dan setiap perpindahan membawa tekanan baru bagi keluarganya. Di balik buku-buku teori ekonomi yang kering, ada kehidupan rumah tangga yang penuh kecemasan, utang, dan rasa malu karena ketidakmampuan menyediakan hidup layak bagi istri dan anak-anaknya. Di tengah keterasingan itu, Marx menulis karya yang kelak dianggap monumental, tetapi pada masanya nyaris tidak dibaca.
Das Kapital bukanlah buku yang langsung menggemparkan dunia. Sebaliknya, buku itu membuat Marx semakin terisolasi, karena terlalu kompleks, terlalu keras, dan terlalu menantang sistem yang berkuasa. Tema utama yang mulai terbentuk di sini bukan hanya tentang perjuangan kelas, tetapi juga tentang obsesi pribadi. Marx terjebak dalam lingkaran kerja tanpa akhir, menulis siang dan malam. Sering mengorbankan kesehatan dan relasi sosialnya demi menyempurnakan argumennya. Penyakit paru-paru kronis yang akhirnya merenggut nyawanya bukan datang tiba-tiba, melainkan hasil dari gaya hidup ekstrim yang ia jalani selama puluhan tahun. Hubungannya dengan sahabat sekaligus penopang finansialnya, Friedrich Engels, menjadi elemen kunci yang jarang dibahas secara jujur. Tanpa Engels, Marx mungkin tidak akan bertahan hidup cukup lama untuk menyelesaikan karyanya. Fakta ini memunculkan konflik batin yang halus namun nyata. Karena pria yang mengkritik eksploitasi justru bergantung pada kekayaan industri milik temannya. Disinilah tema kebenaran yang tidak nyaman mulai terlihat, sebuah paradoks yang menghantui seluruh perjalanan hidup Marx. Secara implisit, kisah ini bukan hanya tentang lahirnya sebuah ideologi, tetapi tentang harga personal dari keyakinan ekstrim. Skandal bukan selalu tentang seks atau kriminalitas, melainkan tentang kontradiksi moral, pengorbanan keluarga, dan kesunyian intelektual yang perlahan menggerogoti jiwa. Karl Marx berdiri di persimpangan antara idealisme dan realitas, antara revolusi yang ia impikan dan kehidupan nyata yang terus menghukumnya. Dan dari ketegangan inilah, tragedi pribadinya mulai bergerak menuju titik yang tidak bisa lagi dihindari. Kebangkitan Karl Marx tidak pernah terjadi dalam bentuk yang heroik atau penuh sorak-sorai. Ia tidak bangkit sebagai tokoh publik yang dielu-elukan, melainkan sebagai pemikir keras kepala yang terus menulis meski dunia tampak menutup pintu baginya. Pada pertengahan hidupnya, Marx hidup dalam kondisi yang oleh banyak orang akan dianggap sebagai kegagalan total. Ia miskin, sakit-sakitan, diasingkan secara politik, dan nyaris tidak memiliki pengaruh nyata. Namun justru di titik inilah, peristiwa-peristiwa tidak biasa mulai membentuk legenda kelam di balik namanya. Karl Marx menjalani hari-harinya di London dengan rutinitas yang ekstrim. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di British Museum, meneliti laporan ekonomi, statistik industri, dan dokumen-dokumen yang membosankan bagi kebanyakan orang. Tetapi bagi Marx, data-data itu adalah senjata. Ia yakin bahwa di balik angka-angka kering tersebut tersembunyi kejahatan sistemik yang menghancurkan kehidupan jutaan manusia. Obsesi ini perlahan berubah menjadi konflik internal. Semakin ia memahami mekanisme kapitalisme, semakin ia tenggelam dalam kemarahan dan keputusasaan. Tubuhnya melemah, batuknya semakin parah, dan pikirannya jarang beristirahat. Peristiwa awal yang jarang dibahas adalah runtuhnya kehidupan keluarganya secara perlahan. Beberapa anak Marx meninggal di usia muda karena penyakit dan kemiskinan, sebuah tragedi yang menghantamnya secara emosional. Di depan publik intelektual, ia tetap tampil sebagai pemikir dingin dan rasional. Namun di balik pintu rumahnya, ia adalah seorang ayah yang dihantui rasa bersalah. Konflik ini memperdalam karakternya sekaligus memperkeras tulisannya. Banyak sejarawan percaya bahwa nada marah dan tanpa kompromi dalam karya-karyanya bukan hanya lahir dari analisis ekonomi, tetapi dari penderitaan personal yang tidak pernah sembuh. Perkembangan peristiwa mulai memasuki wilayah skandal dan rumor ketika kehidupan pribadinya disorot oleh lingkaran kecil kaum intelektual. Ada bisik-bisik tentang anak tidak sah, tentang hubungan rumah tangga yang tegang, dan tentang ketergantungannya pada bantuan finansial Engels. Rumor-rumor ini tidak pernah sepenuhnya dikonfirmasi pada masanya, tetapi cukup untuk merusak citranya di mata beberapa rekan seperjuangan. Marx, yang terkenal mudah tersinggung,
Sering memutus hubungan dengan teman-teman dekat karena perbedaan pendapat kecil. Lingkaran sosialnya semakin menyempit, dan isolasi menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Konflik internal mencapai titik yang lebih dalam ketika karyanya sendiri gagal memberikan hasil yang ia harapkan. Das Kapital tidak membuatnya kaya, tidak membuatnya terkenal, dan tidak mengubah dunia secara instan. Sebaliknya, buku itu menambah beban mental karena ia merasa harus terus menyempurnakan, merevisi, dan membela gagasannya dari kritik yang tidak ada habisnya. Ia hidup dalam paradoks kejam, menulis tentang pembebasan manusia sambil terjebak dalam penjara obsesinya sendiri. Setiap halaman yang ia tulis terasa seperti pertaruhan terakhir, seolah seluruh hidupnya hanya akan bermakna jika ide-idenya suatu hari diakui. Kejadian tak terduga datang bukan dalam bentuk kemenangan, melainkan dalam bentuk kehancuran fisik. Penyakit paru-paru kronis yang dideritanya semakin parah, diperparah oleh gaya hidup yang tidak teratur dan tekanan mental berkepanjangan. Dokter menyarankan istirahat, tetapi Mars hampir tidak mampu berhenti bekerja. Baginya, berhenti menulis berarti mengakui kekalahan. Inilah klimaks sunyi dalam hidupnya, ketika tubuh dan pikiran berada di ujung batas. Konsekuensinya jelas dan tragis. Mars memasuki tahun-tahun terakhir hidupnya dalam kondisi rapuh, kehilangan beberapa orang terdekat, dan semakin terasing dari dunia intelektual yang ia coba ubah. Namun secara ironis, justru di fase inilah fondasi warisannya benar-benar mengeras. Ide-idenya mulai menyebar perlahan melalui murid, aktivis, dan kelompok buruh yang menemukan cermin penderitaan mereka dalam tulisannya. Kebangkitan Mars bukanlah kebangkitan personal, melainkan kebangkitan gagasan yang lahir dari kegagalan, penderitaan, dan konflik internal yang nyaris menghancurkannya sepenuhnya. Menjelang akhir hidupnya, kebenaran gelap tentang Karl Marx mulai terlihat bukan sebagai skandal besar yang meledak di surat kabar, melainkan sebagai akumulasi luka batin yang tak pernah sembuh. Ia tidak runtuh karena satu peristiwa dramatis, tetapi karena rangkaian kehilangan, kekecewaan, dan kesadaran pahit bahwa dunia yang ia kritik belum juga berubah. Karl Marx hidup dalam kondisi fisik yang semakin memburuk, paru-parunya melemah, tubuhnya sering demam, dan batuknya menjadi pengingat konstan bahwa waktunya semakin sedikit. Namun yang lebih menyakitkan dari penyakit adalah perasaan terasing, bahkan dari orang-orang yang mengaku sejalan dengannya. Peristiwa demi peristiwa kecil membentuk badai emosional yang jarang dicatat secara terbuka. Kematian istrinya, Jenny, menghantam Marx dengan kekuatan yang menghancurkan. Selama puluhan tahun, Jenny bukan hanya pasangan hidup, tetapi juga saksi penderitaan, pengorbanan, dan kegilaan intelektualnya. Setelah kepergiannya, rumah itu terasa kosong, dan Marx kehilangan jangkar emosional terakhirnya. Banyak catatan menunjukkan bahwa setelah itu, semangat hidupnya meredup drastis. Ia masih menulis, tetapi tidak lagi dengan api yang sama. Setiap kalimat terasa berat, seolah ditulis oleh seseorang yang sudah menerima kekalahan pribadi. Skandal dan rumor yang beredar tentang hidupnya mulai terasa tidak relevan baginya. Tuduhan tentang kegagalan sebagai kepala keluarga, tentang ketergantungan finansial, atau tentang kontradiksi antara teori dan praktik. Tidak lagi ia bantah dengan keras. Ada kesan bahwa Marx mulai menyadari ironi tragis dalam hidupnya sendiri. Ia menghabiskan hidup mengungkap eksploitasi, tetapi tidak mampu melindungi orang-orang terdekatnya dari penderitaan. Inilah konflik internal terdalam yang jarang dibicarakan, rasa bersalah yang tidak pernah tertulis secara eksplisit, tetapi terasa di balik surat-surat terakhirnya. Klimaks emosional muncul dalam kesunyian, bukan dalam debat publik. Pada tahun-tahun terakhirnya,
Mars semakin jarang tampil di hadapan komunitas intelektual. Ia lebih banyak menyendiri, membaca ulang catatan lama, dan merenungkan apa yang telah dan belum ia capai. Beberapa orang yang mengunjunginya menggambarkan sosok yang jauh lebih lembut, bahkan rapuh, dibandingkan citra keras yang selama ini dikenal. Di balik layar, tidak ada pidato revolusioner atau deklarasi besar. Yang ada hanyalah seorang pria tua yang bertanya-tanya apakah pengorbanannya akan pernah dimengerti. Detail yang jarang diketahui adalah bahwa Mars sendiri tidak pernah menyaksikan ide-idenya menjadi kekuatan global. Ia meninggal dengan keyakinan yang bercampur antara harapan dan keraguan. Ada momen ketika ia tanpa percaya bahwa generasi mendatang akan melanjutkan perjuangannya. Tetapi ada pula saat-saat ketika ia takut namanya akan terkubur bersama tubuhnya. Emosi nyata ini sering dihilangkan dari narasi resmi, karena terlalu manusiawi untuk tokoh yang telah dijadikan simbol. Reaksi media pada saat kematiannya nyaris sunyi. Tidak ada gelombang besar, tidak ada penghormatan megah. Hanya segelintir orang yang menghadiri pemakamannya, sebuah pemandangan yang kontras tajam dengan pengaruh raksasa yang kelak disematkan pada namanya. Publik luas belum melihat Mars sebagai figur penting, apalagi sebagai ikon. Namun justru setelah kematiannya, narasi mulai berubah. Karya-karyanya dibaca ulang, ditafsirkan kembali, dan diangkat sebagai senjata ideologis oleh berbagai gerakan. Ironi terbesar dalam kisah ini adalah bahwa Mars menjadi abadi justru setelah ia kehilangan segalanya. Kebenaran gelapnya bukan tentang kejahatan tersembunyi, melainkan tentang kehidupan yang dikorbankan demi gagasan yang baru dihargai ketika penciptanya sudah tiada. Ingatlah apa yang telah Anda alami sebagai penonton, sebuah perjalanan emosional tentang manusia di balik mitos. Karl Marx bukan hanya simbol revolusi, tetapi juga cermin tentang harga yang harus dibayar ketika seseorang memilih melawan arus sejarah sendirian. Dan dari kesunyian kematiannya, dunia mulai mendengar gema yang tidak pernah ia saksikan sendiri. Melihat kembali perjalanan Karl Marx, sulit untuk menempatkannya dalam satu kotak sederhana antara pahlawan atau penjahat sejarah. Karl Marx telah lama berubah menjadi mitos, sebuah simbol besar yang seringkali lebih kuat daripada manusia aslinya. Di satu sisi, ia dipuja sebagai pemikir jenius yang membela kaum tertindas dan membongkar wajah kejam sistem ekonomi modern. Di sisi lain, ia disalahkan atas ideologi yang, di tangan para pengikutnya, melahirkan rezim otoriter, penderitaan massal, dan konflik berdarah. Opini saluran ini berdiri di tengah, mencoba memisahkan manusia, gagasan, dan konsekuensi yang muncul jauh setelah ia meninggal. Mitos pertama yang perlu diluruskan adalah anggapan bahwa Marx hidup sebagai sosok yang sepenuhnya yakin dan tak tergoyahkan. Kenyataannya, hidupnya dipenuhi keraguan, kontradiksi, dan ketakutan yang jarang dibahas. Ia bukan nabi yang membawa kebenaran mutlak, melainkan pemikir yang terus bertarung dengan pikirannya sendiri. Rahasia yang sering diabaikan adalah bahwa banyak gagasannya masih bersifat draft, belum selesai, dan terbuka untuk interpretasi. Namun setelah kematiannya, dunia memperlakukannya seolah setiap kalimat adalah hukum yang tidak boleh diganggu-gugat. Disinilah mitos mulai menggantikan realitas. Sebagai saluran yang membedah sisi gelap dan sisi manusiawi tokoh besar, kami melihat Marx sebagai contoh ekstrim tentang bagaimana ide dapat hidup lebih lama dan lebih liar daripada penciptanya. Ia menulis tentang pembebasan, tetapi tidak pernah mengalami pembebasan pribadi. Ia memimpikan masyarakat tanpa kelas, tetapi hidup dalam ketergantungan finansial yang menyakitkan. Kontradiksi ini bukan untuk merendahkannya, melainkan untuk mengingatkan bahwa ide besar sering lahir dari penderitaan yang tidak romantis. Ketika kita mengidolakan Marx tanpa melihat luka-lukanya, kita berisiko mengulangi kesalahan yang sama, menempatkan gagasan di atas kemanusiaan.
Rahasia lain yang jarang diungkap adalah bagaimana Mars sendiri mungkin akan terkejut, bahkan ngeri, melihat apa yang dilakukan atas namanya. Banyak rezim mengutip karyanya untuk membenarkan kekuasaan absolut, sesuatu yang bertentangan dengan semangat kritik yang ia bangun. Ini menimbulkan pertanyaan penting bagi kita sebagai audiens. Apakah sebuah ide tetap milik penciptanya setelah ia dilepaskan ke dunia? Ataukah ia berubah menjadi sesuatu yang sama sekali baru dan berbahaya? Mars tidak pernah memberi jawaban final, dan mungkin disitulah relevansinya yang paling jujur. Kami mengajak Anda untuk melihat Karl Marx bukan hanya sebagai wajah di poster atau nama dalam buku teks, tetapi sebagai manusia yang kompleks dan rapuh. Apakah ia seorang visioner yang disalahpahami, atau pemikir yang ide-idenya terlalu berbahaya untuk diterapkan tanpa batas? Pandangan Anda sebagai penonton sangat penting dalam menilai warisan ini. Setiap generasi membaca Marx dengan kacamata berbeda, dan setiap pembacaan melahirkan konsekuensi baru. Opini saluran ini tidak bermaksud memutlakan penilaian, melainkan membuka ruang refleksi. Mitos tentang Marx akan terus hidup, tetapi rahasia tentang kehidupannya memberi kita pelajaran yang lebih dalam. Bahwa di balik setiap ide besar, ada manusia dengan batas, luka, dan kegagalan. Dan mungkin, memahami sisi inilah yang membuat kita lebih bijak dalam menilai tokoh besar. Tanpa harus menutup mata terhadap dampak nyata dari gagasan yang mereka tinggalkan. Ada kehidupan yang berakhir dalam kesunyian, tetapi gaungnya justru bergema paling lama. Kisah Karl Marx adalah salah satunya. Ketika ia menutup mata untuk terakhir kalinya pada tahun 1883. Hampir tidak ada yang menyadari bahwa dunia baru saja kehilangan seorang tokoh yang kelak akan membelah sejarah menjadi dua kubu besar. Karl Marx tidak meninggalkan kemewahan, tidak pula kemenangan personal. Yang ia tinggalkan hanyalah tumpukan naskah, pikiran yang belum sepenuhnya selesai, dan warisan ide yang perlahan merayap ke dalam kesadaran manusia. Nostalgia dalam kisah ini bukan tentang kejayaan, melainkan tentang kesederhanaan yang menyakitkan. Seorang pria tua di pengasingan, tubuhnya digerogoti penyakit paru-paru kronis. Duduk di antara buku-buku yang hampir tak pernah memberinya pengakuan semasa hidup. Ia tidak pernah menyaksikan patung dirinya didirikan, tidak pernah mendengar namanya diteriakan dalam revolusi besar. Dan tidak pernah tahu bahwa ide-idenya akan menginspirasi sekaligus menghancurkan jutaan kehidupan. Semua itu datang terlambat, ketika ia sudah menjadi abu. Namun justru disitulah gema emosionalnya terasa paling kuat. Marx mengingatkan kita bahwa sejarah seringkali tidak adil dalam membagikan pengakuan. Ada orang-orang yang mati dalam keraguan, hanya untuk kemudian diangkat menjadi simbol yang nyaris tak manusiawi. Dalam proses itu, sisi rapuh mereka hilang, digantikan oleh narasi besar yang rapi dan mudah dicerna. Padahal, memahami kegagalan, kesepian, dan rasa bersalah Marx memberi kita perspektif yang lebih jujur tentang harga sebuah keyakinan. Warisan Marx bukan hanya tentang komunisme atau kritik kapitalisme. Warisannya adalah keberanian untuk mempertanyakan sistem yang dianggap wajar, meski konsekuensinya adalah pengasingan dan penderitaan pribadi. Ia menunjukkan bahwa ide dapat melampaui kehidupan penciptanya, tetapi juga dapat berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Dampaknya terasa di budaya, politik, dan cara manusia memandang keadilan sosial hingga hari ini, baik sebagai inspirasi maupun peringatan. Akhir kisah ini tidak meminta Anda untuk setuju atau menolak Karl Marx. Ia hanya mengajak Anda mengingat bahwa di balik mitos besar, ada manusia yang pernah takut dilupakan. Ada kisah-kisah yang tak pernah diceritakan. Tapi sekarang, Anda mengetahuinya. Dan mungkin, dengan mengetahui rahasia itu, kita bisa melihat sejarah bukan sebagai monumen beku,
melainkan sebagai kumpulan kehidupan rapuh yang membentuk dunia tempat kita berdiri hari ini.